Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko. Tetap semangat belajar ya. Kita masih membahas bab yang sama, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Jika pada bagian sebelumnya kita belajar bagaimana menentukan fungsi kuadrat, pada bagian yang ke-11 ini atau bagian terakhir dari bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat, kita akan belajar bagaimana aplikasi dari fungsi kuadrat itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan masalah. Dalam hari ini kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Itu aja untuk hari ini. Oke, full semangat kalian, mari kita mulai. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi fungsi kuadrat pada soal-soal cerita, maka Bapak sampaikan dulu tips saat mengerjakan soal-soal fungsi kuadrat dalam bentuk cerita. Nah, kalau kalian ketemu soal cerita, sebenarnya ini berlaku untuk apapun soal cerita, tidak hanya fungsi kuadrat ya. Yang pertama, baca dan pahami soal dengan teliti dan seksama. Setelah dibaca dan pahami, kemudian catat informasi penting yang ada dalam soal. Setelah itu, kemudian buat model matematikanya. Dalam hal ini nanti yang akan kita gunakan model matematikanya adalah bentuk fungsi kuadratnya ya. Kalau sudah ketemu fungsi kuadratnya, maka selesaikan permasalahannya dengan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah, karena kita belajar fungsi kuadrat, berarti konsep yang sudah kita pelajari dalam fungsi kuadrat ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita buat model matematikanya tadi. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, peluru ditembakkan lurus ke atas. Ketinggian yang dicapai peluru tersebut dirumuskan dengan HT sama dengan 40T dikurang T kuadrat. Ini adalah waktu ya. Dan yang pertama, tinggi peluru setelah 10 detik ditembakkan. Yang B, kapan peluru jatuh lagi ke tanah. Dan C, tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru. Kita bahas satu persatu yuk. Yang A itu yang ditanyakan adalah tinggi peluru setelah 10 detik ditembakkan. Pelurunya ditembakkan lurus ke atas ya. Setelah 10 detik pelurunya sampai ke ketinggian berapa? Jadi fungsinya ya, ketinggian yang dicapai oleh peluru tersebut. HT sama dengan 40T min T kuadrat. Ketika ditanya waktu setelah 10 detik, nah waktu itu kan adalah T-nya kan, T-nya sama dengan 10. Jadi mudah dong untuk kasus ini. Karena T-nya 10, maka kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. T sama dengan 40T min T kuadrat. Maka kita mencari nilai H10-nya. Atau dengan kata lain, T-nya kita ganti dengan angka 10. Kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Hasilnya adalah ini, 40 kali T-nya kita ganti 10, jadi 40 kali 10 dikurang 10 kuadrat. Bisa dipahami ya? Kalau sudah berarti tinggal kita selesaikan. 40 kali 10 hasilnya adalah 400 dikurang 10 kuadrat itu adalah 100. 400 dikurang 100 hasilnya adalah 300 meter ya. Tinggian saat detik ditembakkan adalah 300 meter ya. Tinggal dimasukkan nilai T-nya ke dalam fungsinya. Dan yang B, peluru jatuh lagi ke tanah. Tadi yang ditanya jaraknya, waktunya sudah ketahuan. Ini ditanya kapan jatuh lagi ke tanah. Kalau peluru ditembakkan ke atas, turun lagi ke bawah kan, membentuk parabola atau kurva yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau jatuh lagi ke tanah kan berarti ketinggiannya 0 kan. Lagi ke tanah kan, ketinggiannya sama dengan 0. Nah, ini kan tadi ketinggiannya kan, HT kian saat T detik. Ketinggiannya sama dengan 0 berarti HT-nya sama dengan 0. Sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, fungsinya. T sama dengan 40T min T kuadrat. Jadi hasilnya 0 sama dengan 40T min T kuadrat. Udah sampai sini kita faktorkan ini. Bagaimana cara memfaktorkannya? Memfaktorkan ini kalian harus ingat itu matang aljabar ya. Aljabar itu sangat penting. Jadi kalian harus menguasai aljabar untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Kita faktorkan. Jadi 0 sama dengan
Nah, faktorkan ini kan 40T min T kuadrat ya. Kita keluarkan aja nilai T nya. Jadinya seperti apa? T dalam kurung 40 dikurang T. Artinya kan 40 dibagi T kan, T nya keluar jadi tinggal 40. Yang ini T kuadrat, T nya 1 keluar jadi tinggal min T nya. Sama dengan T dalam kurung 40 dikurang T. Dari sini sudah bisa kita hasilkan. Yang pertama, ini kan 0 sama dengan T kali 40 min T ya. T yang pertama nilainya adalah 0. T sama dengan 0. Nah, selanjutnya 40 min T sama dengan 0. Kalau kita balik kan, T nya kita pindah ke kanan, maka nilai T nya sama dengan 40. Nah, kalau ini kita pindah ke kanan kan 40 sama dengan T, berarti sama aja ditulis T sama dengan 40. Bisa menjawab, kapan peluru jatuh lagi ke tanah? Yang pertama, peluru berada pada ketinggian 0, itu waktu T sama dengan 0. Artinya T sama dengan 0 kan waktu peluru belum ditembakkan kan. Nah, yang kedua, akan mencapai tanah lagi setelah sama dengan 40. Kapan peluru jatuh lagi ke tanah? Berarti yang jawabannya adalah T sama dengan 40. Kita lanjutkan yang C. Maksimum yang dapat dicapai oleh peluru. Tinggi maksimum itu kan berarti sama aja dengan Y max. Di tips yang terakhir tadi Bapak sampaikan, kita gunakan konsep-konsep yang sudah kita pelajari dalam fungsi kuadrat. Tinggi maksimum berarti itu kan sama aja kita mencari nilai optimum dari fungsi ini. Kita akan tahu nilai optimum kemarin apa? Ini ya. Nilai optimum itu rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Masih ingat kan? Di materi sumbu simetri dan nilai optimum. Sama dengan min D per 4A. Dengan D nya adalah B kuadrat min 4AC. Dari rumus fungsi ini, A, B, dan C nya sudah ketahuan kan? A nya berapa? A nya kan ini koefisien dari T kuadrat berarti min 1. B nya adalah koefisien dari T berarti 40. Dan C nya sama dengan, karena nggak ada berarti 0 ya. Kita masukkan ke dalam nilai optimum Y sama dengan min D per 4A. D nya kan tadi sudah Bapak sampaikan B kuadrat min 4AC per 4A. Nilainya ini adalah 40 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali C nya adalah 0 per 4 kali min 1. Kita hasilkan, jadi min 40 kuadrat itu adalah 1600 dikurang 4 kali min 1 kali 0. Karena ada 0 nya berarti hasilnya 0 ya. Per 4 kali min 1 hasilnya adalah min 4. Nah, Y sama dengan min 1600 per min 4. Min dengan min berarti hasilnya adalah 400 meter. Berarti ini tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru itu adalah 400 meter. Yang pertama bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Jumlah dari dua buah bilangan adalah 36. Berapakah hasil kali terbesar atau maksimum dari dua bilangan tersebut? Ketemu soal yang seperti ini, penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu salah satu dari dua bilangan tersebut. Seperti apa? Yang pertama kita misalkan dengan X, maka bilangan kedua sama dengan 36 dikurang X. Nah, pemisalan yang kedua ini dari mana? Apa yang sudah diketahui? Bilangan adalah 36. Berarti bilangan 1 kalau ditambah dengan bilangan 2, maka hasilnya sama dengan 36 kan? Pertama kan kita misalkan bilangan yang pertama itu X. Bilangan kedua sama dengan 36. Jadi kalau bilangan kedua itu adalah X yang pindah ke belakang, jadi 36 dikurang X. Nah, selanjutnya kalau sudah selesaikan dari apa yang ditanyakan, berapakah hasil kali terbesar maksimum dari dua bilangan tersebut? Kita cari adalah nilai maksimum dengan cara dikalikan terlebih dulu nih. Hasil kali terbesar berarti kan bilangan pertama kita kalikan dengan bilangan kedua. Bilangan pertama itu adalah X, bilangan kedua itu adalah 36 min X. Berarti kita kalikan nih, X kali 36 min X. Hasilnya seperti apa? Ini X kali 36 hasilnya adalah 36X. X kali min X sama dengan min X kuadrat. Ini konsep ya, satu suku kali dua suku. Kita sudah ketemu nih fungsi kuadratnya lagi. Fx sama dengan 36x min x kuadrat. Ini nilai optimum atau nilai maksimum. Berarti Y sama dengan min D per 4A kan.
Kalau kita gunakan ini caranya sama persis dengan yang pada contoh satu lagi tadi. Gunakan langkah yang sedikit berbeda dengan soal yang pertama tadi. Nah, caranya adalah kita cari dulu X max-nya. X max itu kan berarti nilainya sama dengan sumbu simetri yang sudah kita pelajari pada optimum atau titik puncak kemarin. X max sama dengan min B per 2A. Nah, nanti langkahnya kalau sudah ketemu X max-nya, baru kita masukkan ke dalam fungsi lagi ini untuk menentukan nilai Y max-nya. Fungsi ini A, B, dan C-nya sudah ketahuan kan? A-nya adalah min 1, B-nya adalah 36, dan C-nya 0 karena tidak ada. Kita masukkan ke dalam rumus ini. A-nya min B, B-nya 36, A-nya adalah min 1, berarti min 36 per 2 kali min 1 adalah min 36 per min 2 atau 18. Sudah ketemu X max-nya itu 18, berarti kita masukkan lagi nanti ke sini ya. Adalah 36 kali 18 dikurang 18 kuadrat. Karena ini X max maka nanti menghasilkan Y max kan. 36 kali 18 itu hasilnya adalah 648 dikurang 18 kuadrat itu 324. Maka hasilnya adalah 648 dikurang 324 24. Maka kalau ada dua angka atau dua bilangan dengan jumlah 36, maka hasil kali maksimalnya adalah 324 atau hasil kali terbesarnya pasti 324. Ini kalau ditanya hasil maksimalnya. Kita sini kan berarti bilangan yang pertama X. Tanya bilangan yang kedua berarti tinggal kita kurang dong, 36 kurang 18 juga. Atau dengan kata lain, kalau ditanyakan bilangan pertama atau keduanya, tinggal kita masukkan bilangan pertama 18, maka bilangan kedua juga 18. Ya kan ya. Lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, ini contoh yang ketiga. Kebun pisang milik Pak Haris berbentuk persegi panjang dengan keliling 96 meter. Berapakah luas maksimum dari kebun Pak Haris? Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan contoh yang kedua tadi ya. Bukan pemisalan terlebih dahulu. Kalau persegi panjang itu kan pasti ada yang namanya panjang dan lebar. Berarti pemisalannya seperti ini. Misal panjang sama dengan X dan lebarnya sama dengan 48 min X. Nah, 48 min X ini dari mana? Nah, ini kita cari dari kelilingnya yang sudah diketahui. Kan tadi sudah Bapak sampaikan di awal ya. Kita pahami soalnya, kemudian catat info yang penting dalam soal. Info yang kita ketahui dari soal ini adalah kelilingnya. Masih ingat dong ya, keliling persegi panjang itu apa? Persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L sama dengan 96 nilai dari kelilingnya. 2 kali P tambah L 96 berarti P tambah L nya bagi 2 dong ya. Jadi hasilnya adalah P tambah L itu 48. Nah, dari sini pemisalannya sama kayak yang contoh kedua tadi. Kalau P tambah L 48, P nya kita misalkan dengan X kan ya, maka L nya sama dengan 48 min P kan. Atau kalau kita buat dalam pemisalan ini, maka menjadi 48 min X. Karena panjangnya kita misalkan X ya, lebarnya jadi 48 min X. Langkahnya sama dengan contoh yang kedua. Kalian coba skip dulu sampai sini, kalian kerjakan sendiri. Nah, nanti hasilnya sama nggak dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke, sudah dicoba? Kita bahas bersama-sama. Ditanyakan adalah luas maksimum. Berarti sama ya. Luas itu rumusnya kan apa? Kalau persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita misalkan yang nanti adalah LX sama dengan P kali L. X sama dengan X, misalkan X kan, berarti kali L nya adalah 48 min X, kalinya LX sama dengan X kali 48 itu 48X, X kali min X hasilnya adalah min X kuadrat. Nah, yang ditanya luas maksimum itu sama aja dengan kita mencari nilai optimumnya. Langsung aja bisa kan, kita masukkan ke dalam rumus nilai optimumnya. Y max nya sama dengan min D per 4A, sama dengan tadi ya. Coba kita kerjakan. Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A.
Akan kita tahu di sini nilai B-nya adalah 48 adalah min 1 koefisien dari X kuadrat, C-nya adalah 0 karena tidak ada. 48 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali 0 per 4 kali min 1. Hasilnya adalah 48 kuadrat itu 2304 dikurang 0 ya, karena min 4 min 1 kali 0 per min 4 kali min 1. Hasilnya adalah min 2304 per min 4. Min bagi min hasilnya adalah plus 576 meter persegi. Jadi untuk kebun persegi panjang yang kelilingnya 96, maka luas maksimumnya adalah 576 meter persegi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Yang soalnya, nah langkahnya tetap sama, baca dan pahamin soalnya. Pak Happy adalah seorang pengusaha sepatu. Keuntungan hasil produksi sepatunya bulan November ini mengikuti formula Y sama dengan min X kuadrat plus 240X plus 144. Ini perlu kita catat. Berarti ini fungsinya ya, formulanya. Karena X adalah jumlah sepatu yang diproduksi dan Y adalah keuntungan yang diperoleh Pak Happy dalam satuan ribuan rupiah. Pertanyaannya, berapakah banyak sepatu yang harus diproduksi agar Pak Happy mendapat keuntungan maksimal? Kemudian yang B, berapakah keuntungan maksimal yang didapat Pak Happy bulan November ini? Yuk, coba kita selesaikan. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak sepatu yang harus diproduksi agar Pak Happy mendapat keuntungan maksimal? Nah, kata keuntungan maksimal, yang kita catat pertama dari soal cerita ini, info pentingnya ini ya. Y sama dengan min X kuadrat plus 240X plus 144. Untuk soal yang pertama, berapa banyak sepatu yang harus diproduksi agar Pak Happy mendapat keuntungan maksimal? Kita tahu kan, banyak sepatu yang harus diproduksi itu adalah X-nya, di mana X adalah jumlah sepatu yang diproduksi. Berarti kita mencari nilai X agar keuntungannya maksimal. Berarti itu sama aja kita cari X max-nya. X max kan kita sudah pelajari. Ini rumusnya ya. Untuk X max itu sama dengan sumbu simetri. Kalau Y max itu sama dengan nilai optimum. X max-nya adalah min B per 2A kan. Fungsi ini bisa tentukan A, B, dan C-nya kan. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat berarti min 1, B-nya adalah 240, dan C-nya adalah 144. Dan ke dalam rumus ini, min B-nya adalah 240 per 2A, 2 kali min 1, A-nya min 1. Hasilnya adalah min 240 per min 2. Min dengan min hasilnya adalah positif, jadi 120. Jadi ini menjawab pertanyaan yang pertama. Sepatu yang harus diproduksi Pak Happy agar keuntungannya maksimal adalah 120 sepatu. Itu ya. Sekarang yang B, berapa keuntungan maksimal yang didapat Pak Happy bulan November ini? Kalau keuntungan kan ini ya, fungsinya Y berarti Y maksimum yang kita cari. Y maksimum dari fungsi ini, min X kuadrat plus 240X plus 144. Nah, untuk menentukan Y max-nya, karena kita sudah punya X max-nya, berarti tinggal kita masukkan nilai X max ke dalam fungsinya agar ketemu nanti Y maksimumnya. Jadi Y maksimumnya, nilai X kita ganti dengan 120. Jadi min 120 kuadrat ditambah 240 kali 120 ditambah 144. Ini adalah min 120 kuadrat. Ini karena minnya di luar kuadrat ya. Berarti ini kuadratkan dulu baru ada minnya depannya. Min 14400 berarti 14.400 ditambah 240 kali 120 itu 28.800 ditambah 144. Kalau ditambah semuanya hasilnya adalah 14.544 hitungannya ya. Nah, tapi di sini ada keterangan bahwa dia dalam satuan ribuan rupiah. Berarti untuk menentukan nilai keuntungannya, berarti ini kita harus kalikan dengan 1000. 14.544 kali 1000 hasilnya adalah
14.544.000. Jadi ini keuntungan maksimal yang didapatkan Pak Epi pada bulan November ini adalah ini 14.544.000. Bisa dipahamin kan ya? Intinya kalau model soal cerita lebih banyak ke ini ya, menentukan nilai optimum dan nilai bosimetrinya, atau sebenarnya ini kan koordinat titik puncak kan, X max dan Y max. Lebih banyak ke materi itu. Oke, sampai di sini materi tentang aplikasi dari fungsi kuadrat. Sudah menyimak video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.